bicara. Saya kan udah bersepakat dengan Wakapolri waktu beliau kemari, saya minta komitmen bersama untuk aksesibilitas Komnas HAM. Jadi kalau kami mau tahu apakah orang yang diperiksa itu sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia apa enggak, kami bisa datang ke sana mengetahui itu, ngecek gitu. Misalnya apa? Berkali-kali kejadian orang diperiksa dengan tindak kekerasan, nggak boleh. Harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan yang betul-betul tidak menggunakan aspek-aspek kekerasan. Nanti kalau Baradae mau dipanggil lagi untuk keterangan, apa ini tidak menghambat gitu? Jangan khawatir lah, tiap hari kita juga berhubungan dengan tim sus. Kan kadang-kadang misalnya kita WA, telepon, termasuk dengan pihak Pak Mahfud, mewakili istana. Itu rutin kita. Kenapa kok Pak Mahfud? Kaitan dengan pengawasan. Kalau ada hal-hal yang kami lihat ini kurang benar di sini kan dalam prosesnya. Kan kita bisa minta Pak Mahfud sebagai atasan langsung dari mereka, mewakili presiden. Tahu kami ada koordinasi yang rutin antara Pak Presiden dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud kontak kita. Orang nanya lagi, kenapa kok Komnas berhubungan dengan Pak Mahfud? Loh, itu kan mitra kerja sesama lembaga negara. Memang Komnas HAM boleh kerja sendiri kan? Tidak. Komnas HAM ini lembaga negara, presiden, kementerian, kepolisian, TNI itu lembaga negara. Jadi kita koordinasi itu adalah koordinasi antar lembaga negara. Pak, ada rencana untuk menghubungi presiden juga ya, secara langsung? Pak Presiden kan punya kesibukan banyak, Dek. Jadi cukup dengan Pak Mahfud di sementara ini. Tapi kalau nanti di akhir mungkin saja. Dulu kalau ingat kasus KM50 kan akhirnya kami bertemu presiden. Tapi untuk kasus Wadas misalnya kami bertemu dengan Pak Mahfud. Kasusnya mana lagi? Langkat dengan Pak Mahfud misalnya. Tapi Pak Mahfud itu kan mewakili pemerintah. Nggak mungkin Pak Mahfud membuat kebijakan tanpa endorsement dari presidennya atau tidak melapor presiden, nggak mungkin. Gitu. Verdi Sambo tadi mengatakan tadi sudah datang ke Barreskrim, Pak. Tadi mengatakan sudah diperiksa dan memberi statement 4 kali setidaknya. Apakah juga memberikan statement dan pernyataan ke Komnas HAM? Siapa? Verdi Sambo. Belum, kan kami katakan kami belum periksa Verdi Sambo. Tapi jangan dikontrak di konfrontir kok penyidik punya cara sendiri. Komnas HAM punya cara sendiri dengan ranahnya yang berbeda. Mereka penyidikan dalam rangka menentukan seseorang tersangka atau tidak misalnya. Komnas kan tidak menentukan apakah ada pelanggaran hak asasi apa tidak. Metodenya beda. Tujuannya beda. Dalam arti ranahnya yang berbeda. Tapi apakah ini bersaing? Ya enggak. Buktinya datang kemari kan Pak Wakapolri, Pak Irwasum sebagai ketua tim sus. Coba lihat itu. Siapa lagi yang datang sini? Kabak Intelkam, Pak Andi Rian datang kemari. Kadipnya berkali-kali kemari. Ada rencana nggak Pak manggil Pak Sambo lagi Pak? Pasti. Caranya seperti apa? Ya nanti kita lihat perkembangan terakhir ini. Kayak sekarang misalnya Baradae. Kan tentu kami kalau misalnya ingin mendengarkan keterangan dia lagi, kami yang ke sana kan gitu. Karena dia katanya akan ditahan. Kan nggak mungkin tahanan kita bawa kemari. Kapannya belum Pak? Sabar aja. Maka saya katakan metodenya beda. Ya kan? Wewenangnya beda. Komnas HAM itu hanya pada tahap melakukan penyelidikan. Dan bukan pro justisia. Beda kalau Undang-Undang 26, pro justisia. Makanya saya ribut soal TKP misalnya. Misalnya saya bilang, ini kenapa CCTV-nya tidak bekerja, tidak berfungsi? Apakah karena disambar petir, atau katanya karena memang sudah lama tidak berfungsi? Kan dua keterangan berbeda. Komnas HAM ini tidak punya wewenang menyita itu. Tapi kami punya wewenang untuk bertanya, coba jelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau nggak dijelaskan dengan baik, saya akan lapor kepada Pak Menko. Mereka nggak mau jelaskan. Padahal kami penting mendapatkan informasi itu. Kita semua ini penting untuk mendapatkan informasi itu untuk mengetahui duduk soalnya. Kalau seandainya, kita berandai-andai. Oh ternyata memang, ini sudah rusak sejak lama. Maka kita langkah cara kita adalah mencari sumber-sumber data informasi yang lain. Melalui HP, melalui ini dan macam-macam. Tapi kalau ternyata ada kesengajaan, itu kan masalah. Gitu. Berarti ada kemungkinan tersangka lain ya Pak ya? Lah kan polisi sendiri sudah bilang bahwa ini belum tahap akhir, masih tahap awal. Jadi penyidik aja sudah mengatakan begitu, tugas Komnas HAM mengikuti apa kata penyidik, memastikan akses to justice dan fair trial-nya berjalan dengan baik. Gitu. Sehingga orang yang bersalah memang dihukum. Orang yang kemudian tidak bersalah tidak dihukum. Gitu.
Pak, soal mendatangi istri Verdi Sambo ini gimana Pak kelanjutannya? Apakah memang beliau masih trauma hingga akhirnya masih belum? Siapa? Gini ya, saya jelaskan ya. Di dalam konsep hak asasi manusia, standar internasional, sekarang sudah diakomodasi dalam undang-undang yang baru, undang-undang TPKS. Seseorang yang mengatakan dirinya, bahkan mengadukan kepada aparat penegak hukum, dia mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual. Terlepas kamu percaya atau tidak percaya, maka dia harus ditempatkan sebagai korban. Jangan berpikir sebaliknya, belum tentu korban, tidak bisa begitu. Ini konsep asasi. Karena itu kita hormati beliau itu sebagai diasumsikan korban, ya. Nanti kita lihat apakah dia korban atau tidak itu nanti. Tapi asumsikan dulu sebagai korban. Karena itu kami menghormati dua hal. Pertama, dia menempuh prosedur LPSK, perlindungan saksi korban, kan? Ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk itu, menemui dia. Yang kedua, dia mendapatkan pertolongan psikologis dari psikolog. Ya, kalau psikolognya masih mengatakan belum bisa diperiksa, ya tentu tidak boleh Komnas HAM sebagai lembaga asasi tidak menghormati ya yang disebut sebagai tata etika asasi manusia terhadap orang yang mengadukan nasibnya, mengadukan masalahnya sebagai mengalami kekerasan seksual. Orang mau percaya nggak percaya itu nanti, tapi perlakukan dulu. Itu bedanya dengan dugaan-dugaan tindak pidana yang lain. Dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu berbeda diperlakukan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik baru saja menyampaikan kepada media beberapa update termasuk di dalamnya bahwa Komnas HAM selalu meminta akses seluas-luasnya untuk pemeriksaan dibuka dan adanya koordinasi antar lembaga termasuk di dalamnya adalah bersama pemerintah dan juga kepolisian sebagai pihak yang juga memegang peranan penting dalam kasus ini. Kita akan jeda sejenak saudara, Breaking News Kompas yang akan segera kembali.